Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Emawidari, NIM 1711031034. Saya dari kelas D Micro Teaching. Baik, di sini saya akan mempraktekkan RPP yang telah saya buat, yaitu RPP kelas 4, tema 2, subtema 3 tentang gaya dan gerak. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulainya. Selamat pagi anak-anak. Iya, baik. Anak-anak, bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Baik, Ibu harap kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Anak-anak, apakah kalian tadi pagi sudah sarapan? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, anak-anak, kalian harus sempatkan diri untuk sarapan terlebih dahulu sebelum pergi ke sekolah. Karena sarapan itu sangat penting untuk kalian sebelum memulai aktivitas. Nah, jika kalian dalam keadaan perut lapar atau kosong, apakah kalian akan berkonsentrasi di dalam belajar? Iya, tentu saja tidak. Kalian tidak akan konsentrasi di dalam belajar dan perut kalian akan merasa lapar dan kalian ingin makan. Tidak mungkin kalian bisa berkonsentrasi di dalam menerima pelajaran. Jika kalian sudah sarapan, tentu saja kalian akan lebih mudah lagi berkonsentrasi di dalam menerima pembelajaran. Nah, anak-anak, untuk besok, Ibu harap kalian semua dapat menyempatkan diri untuk sarapan dulu ya sebelum pergi ke sekolah. Oke, anak-anak, kita sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita harus berdoa dulu ya. Berdoa langsung Ibu pimpin dari depan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah selesai berdoa ya. Nah, Ibu ingin bertanya nih sedikit sama kalian. Anak-anak, kenapa kita harus selalu berdoa sebelum melaksanakan atau melakukan kegiatan? Ada yang bisa menjawab? Ayo, angkat tangannya. Ibu akan beri poin. Oke, Rani? Iya, bagus. Boleh ya. Sebelum kita memulai pembelajaran atau memulai kegiatan apapun, kita harus dahului dengan berdoa agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan apa yang ingin kita capai dapat tercapai dengan cara berdoa. Selain itu, kita harus berucap syukur kepada Tuhan karena sudah diberikan kesehatan dan kita dapat berkumpul kembali lagi bersama-sama dan belajar dengan teman-teman semuanya. Iya, karena berdoa sudah. Sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ibu absen ya. Nomor 1, Rani hadir. Robi, iya hadir. Siska hadir. Cynthia hadir. Cika hadir. Bobby hadir. Sari hadir. Sena ya, Sena. Nah, Sena kemana? Kenapa tidak ada yang tahu Sena kemana? Tidak ada pemberitahuan apa-apa dari Sena? Apakah Sena tidak ada mengirim surat mungkin? Oh, kalau begitu Sena Ibu beri alfa ya, karena tidak memberikan keterangan. Nah, lain kali untuk anak-anak yang lainnya, jika ingin tidak sekolah atau berhalangan hadir, Ibu mohon kalian untuk mengirimkan surat atau menitipkan pesan kepada teman kalian. Atau kalian juga bisa meminta orang tua kalian untuk datang ke sekolah menemui wali kelas kalian dan meminta izin bahwa kalian tidak dapat mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya, agar Ibu tidak memberi kalian alfa. Kalau tidak ada keterangan, Ibu harus beri apa? Alfa dong. Kalau kalian sudah ada keterangan, misalnya kalian sakit, kalian tidak dapat datang ke sekolah, kalian bisa langsung minta orang tua untuk datang ke sekolah atau mengirimkan surat kalau kalian sedang sakit. Itu lebih baik lagi, mengerti? Ya, bagus. Jika sudah dimengerti, lain kali tidak boleh ya diulangi lagi. Oke, sudah mengecek kehadiran. Sekarang Ibu mau membangkitkan semangat kalian karena ini masih pagi. Kalian tidak boleh loyo. Ayo kita bersemangat, kita bernyanyi bersama. Kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
harus semangat karena masih pagi ya. Kita tidak boleh loyo. Nah, dari lagu tersebut kenapa sih Ibu milih lagu nasional? Kenapa tidak lagu biasa aja seperti lagu Pelangi-Pelangi atau lagu yang lainnya? Ada yang bisa menjawab? Iya, boleh. Kita memilih lagu nasional untuk mengucap syukur kepada para pahlawan yang sudah mendahului kita. Karena berkat jasa beliau, negara kita sekarang sudah merdeka. Kita harus senantiasa mengenang jasa para pahlawan dengan selalu menyanyikan lagu nasional, dengan rajin belajar agar kita menjadi anak yang pintar dan sukses dan dapat berguna untuk bangsa dan negara. Oke, kita sudah menyanyi. Sekarang Ibu minta kalian untuk melakukan literasi. Nah, kita harus membiasakan diri ya untuk melakukan literasi atau membiasakan diri untuk membaca sekejap. Nah, kalian bisa membaca semua buku pelajaran, terserah entah itu koran, majalah, buku cerita, buku pelajaran juga bisa. Sekarang silahkan kalian baca dulu, kita melaksanakan literasi selama 10 menit, setelah itu baru kita mulai pembelajaran. Silahkan anak-anak laksanakan literasi selama 10 menit mulai dari sekarang. Nah, sudah selesai ya, waktunya sudah habis 10 menit untuk literasi. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, sekarang tanggal 16. Siapa absen 16? Siap-siap maju ke depan untuk mempresentasikan hasil literasi kalian. Ya, silakan Robi. Ya, Robi, silakan kamu presentasikan apa yang sudah kamu baca. Oke, Ibu ngerti. Robi tadi membaca buku cerita. Buku cerita tentang kancil dan kura-kura. Iya, Robi membaca buku cerita tentang kancil dan kura-kura. Di sana diceritakan kancil yang sangat jago berlari dan kura-kura yang sangat lambat. Karena keangkuhan dari si kancil, dia merasa paling sombong, paling percaya diri kalau dia mampu mengalahkan si kura-kura, karena kura-kura diketahui sama dia karena kura-kura ini sangat lambat di dalam berlari, sedangkan kancil sangat cepat. Tapi kancil karena kesombongan dan keserakahannya, kancil memilih untuk tidur dan menunggu si kura-kura. Kura-kura tetap berlari dan akhirnya kura-kuralah yang menang karena kancil terlalu sombong dan percaya diri. Kancil mengakui kekalahannya dan kura-kuralah yang menang. Nah, kalau bagi kalian, untuk kalian tidak boleh seperti itu. Kalian tidak boleh terlalu sombong. Tidak boleh sombong. Kalian harus bersikap biasa saja kepada teman-teman kalian semua. Tidak boleh meniru siapa? Kancil. Bagus. Nah, sudah. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi kepada kalian. Apakah kalian sudah belajar kemarin malam? Ayo, jujur ya. Sudah? Iya, ada beberapa yang sudah, ada juga beberapa yang belum, tidak apa-apa. Nah, karena ya sudah belajar, coba Ibu tanya. Kalau sudah belajar tentu saja akan tahu ya materi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ayo angkat tangannya, materi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Sinta? Iya, Sinta pasti sudah belajar ya, sudah tahulah dia apa materi yang akan kita pelajari. Pada hari ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Nah, untuk itu Ibu ingin membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai sebelum memulai pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan melakukan percobaan tentang gaya, siswa dapat menjelaskan pengertian tentang gaya dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan percobaan tentang gaya, siswa dapat menceritakan pengalaman mengenai gaya dan gerak dengan menggunakan kosakata baku dalam bentuk tulisan dengan percaya diri. Yang keempat, yang ketiga, melalui kegiatan percobaan tentang gaya, siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak setelah melakukan percobaan dengan tepat. Yang terakhir, melalui kegiatan percobaan tentang gaya, siswa dapat membuat laporan hasil percobaan tentang gaya dan gerak dengan benar. Nah, sekian.
Itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Sebelum itu, Ibu minta kalian untuk membagi diri. Kita akan belajar pada hari ini dengan model pembelajaran STAD. Nah, STAD ini kalian akan belajar dengan bertim. Nah, silakan dibentuk kelompok. Satu kelompok berjumlah 4 orang. Nah, untuk memilih kelompok, Ibu tidak mau kalian cowok dengan cowok, cewek dengan cewek, yang pintar dengan yang pintar saja, sedangkan yang biasa saja tidak mau diajak. Ibu tidak mau. Sekarang Ibu minta kalian bersikap heterogen. Heterogen, kalian harus menyamakan sama dengan teman. Tidak boleh memilih-milih teman. Yang pintar boleh bergabung dengan yang biasa saja, yang cowok bisa bergabung dengan cewek. Ibu percaya pada kalian, silahkan dibentuk kelompoknya. Satu kelompok 4 orang. Ayo cepat, Ibu beri waktu 5 menit untuk membentuk kelompok. Nah, sudah? Apakah sudah semua di kelompoknya masing-masing? Bagus, sudah semua berada di kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu minta, Ibu akan membagikan LKS dulu kepada kalian. Nah, Ibu di sini sudah punya LKS ya. LKS ini silahkan kalian kerjakan bersama kelompoknya. Diskusikan bersama kelompok. Tidak ada yang sendiri, tidak ada yang berdiskusi tapi malah ngerumpi. Ada. Nih, Ibu bagikan. Sudah semua menerima LKS yang sudah Ibu bagikan? Jika sudah, ayo kita lihat dulu. Ibu jelaskan sistematikanya. Yang pertama, kalian silahkan tulis nama kelompok kalian. Jumlah kalian berempat sudah isi di sana, silahkan tulis nama kalian. Lalu kelas. Tujuan pembelajaran sudah tadi ya, bisa kalian baca ulang, silahkan. Lalu silahkan kalian lihat kegiatan 1 dan kegiatan 2. Di sana sudah ada soal beserta gambar. Silakan kalian identifikasi dulu gambar tersebut dan jawab pertanyaan yang sudah ada di LKS ini. Kalian kerjakan bersama kelompok. Ibu akan keliling melihat kalian di saat mengerjakan ini. Jika ada yang Ibu lihat hanya diam saja, tidak membantu temannya atau hanya mendengarkan temannya saja, Ibu akan beri nilai yang sangat kurang. Kalian harus membantu bekerja di dalam kelompok karena ini nilai kelompok. Jika satu anggota kelompok kalian yang seperti itu, yang kena imbasnya bukan yang malas saja, satu kelompok pun akan kena imbas. Jadi untuk kalau kalian ingin mendapatkan nilai bagus, kerjakan ini bersama kelompok, diskusikan bersama kelompok, tidak boleh ada yang santai-santai. Silahkan Ibu beri waktu 20 menit kalian mengerjakan LKS yang sudah Ibu berikan mulai dari sekarang. Ibu akan keliling melihat ya. Ayo kerjakan ya, tidak boleh ada yang diam saja. Kalian harus sama-sama bekerja di dalam satu kelompok. Oke anak-anak, karena waktu sudah habis, sudah 20 menit ya, Ibu beri waktu untuk mengerjakan LKS tersebut. Dan tentunya sudah Ibu lihat tadi, udah hampir semua sudah selesai. Nah, sekarang Ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai LKS yang sudah Ibu berikan. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo, kelompok 1 perwakilan, silahkan maju. Nah, ayo kelompok 1 presentasikan di depan. Dengarkan ya, tidak boleh ada yang ribut. Dengarkan temannya yang sedang presentasi di depan. Hargai teman yang sedang berbicara. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah menyampaikan materinya dengan bagus ya, hasil diskusinya dengan bagus. Lalu lanjut kelompok 2. Halo. Iya, jangan dulu ribut. Dengarkan dulu temannya yang akan berpresentasi. Tidak boleh ribut ya. Hargai teman yang sedang berbicara di depan. Tidak boleh ribut. Ayo kelompok 2, Ibu persilahkan. Bagus, beri tepuk tangan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ayo kelompok 3, jangan mau kalah dengan kelompok 1 atau kelompok 2. Kelompok 3, Ibu persilahkan. Oke, bagus, makin bagus, tepuk tangan. Terakhir kelompok 4, silahkan maju. Iya. Oke, kelompok 4 juga bagus ya. Bagus semua anak-anak kalian. Keempat kelompok ini sudah mempresentasikan hasil diskusi sangat bagus. Tapi untuk itu sekarang Ibu akan memberikan skor ya untuk kalian.
karena tadi sudah Ibu melihat di sekitar kalian bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana kalian menyampaikan hasil diskusi. Ibu akan memberikan hadiah untuk anak yang mendapat di kelompok yang mendapatkan nilai yang bagus dengan hasil diskusi dan cara presentasi yang baik. Oke, kelompok 1 Ibu beri nilai 80. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 Ibu beri nilai 83. Oke, bagus juga. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 Ibu beri nilai 85. Lebih bagus lagi. Sedangkan kelompok 4 Ibu beri nilai 90 karena Ibu rasa kelompok 4 lah yang paling layak, yang paling pantas mendapatkan nilai 90. Kenapa begitu? Karena Ibu tadi sudah melihat kelompok 4 bekerja sangat bagus dengan kelompoknya, berdiskusi dengan bagus, tidak ada satupun yang diam. Saat mempresentasikan juga tidak gugup, dia sangat lugas di dalam menjelaskan hasil diskusi yang sudah didiskusikan bersama kelompok. Itu sangat bagus. Oke, kelompok 4 kita beri tepuk tangan dan akan mendapatkan penambahan nilai ya tentunya nanti. Nah, sudah mengenai kegiatan lembar kerjanya sudah. Sekarang Ibu memberikan tugas yang kedua. Untuk tugas kelompok silahkan kalian kerjakan bersama kelompok lagi. Silahkan mencari jenis-jenis gaya beserta contohnya. Tulis di buku atau di kertas lempiran juga boleh ya. Nanti juga akan disetor. Satu kelompok satu kertas saja. Satu kelompok cuma buat satu. Silahkan dikerjakan bersama kelompoknya. Diskusikan apa saja jenis-jenis gaya, apa saja contohnya, pengertian gaya. Nanti setelah itu Ibu akan beri nilai dan Ibu akan menjelaskan apa itu gaya. Baik, silahkan Ibu beri waktu 10 menit mulai dari sekarang. Sudah? Sudah selesai semua? Oke, bagus. Ayo, setor hasil kalian, hasil diskusi kalian buat Ibu periksa nanti untuk tambahan nilai kelompok ya. Ayo disetor dulu semuanya. Oke, sudah semuanya disetor. Sekarang saatnya Ibu ya, waktu Ibu untuk menjelaskan materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, materi apa yang sudah kita pelajari tadi? Isi LKS-nya apa saja? Ada yang masih ingat? Iya, tadi di LKS kita sudah belajar tentang gaya. Nah, di sini ada gambar. Amati gambar di bawah ini, kemudian lakukan kegiatan di bawah ini agar kita bisa menemukan jawaban alasan benda bergerak. Apa yang nah ini ada gambar anak kecil dari kertas nih, dari kertas yang semula seperti ini, kertas yang semula bagus, rapi seperti ini, kemudian diremas seperti ini. Nah, kertas yang semula bagus kemudian diremas seperti ini. Apakah berubah bentuknya? Iya, tentu saja berubah. Ini dari bentuk persegi panjang berubah menjadi bentuk lingkaran. Tentu saja berubah. Bagaimana? Kenapa hal itu dapat terjadi? Ada yang bisa menjelaskan? Sinta ya Sinta? Oke, Sinta pintar sekali ya. Bagus sekali jawabannya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya pengaruh gaya. Iya, adanya pengaruh gaya yang menyebabkan benda itu dapat berubah bentuk, berubah posisi. Ini disebabkan oleh gaya apa? Gaya otot. Pintar sekali. Kenapa demikian? Ya, karena awalnya kita menemukan kertas yang masih bagus, lencang seperti ini, kemudian kita remas dengan tenaga kita, dengan gaya otot kita, sehingga menghasilkan kertas yang bulat seperti ini. Ini dipengaruhi oleh adanya gaya. Apa sih itu gaya? Ada yang bisa menjelaskan apa pengertian dari gaya? Iya, bagus. Ada tadi Bu dengar pengertian dari gaya sudah mulai benar. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda dan mempengaruhi posisi benda tersebut. Seperti tadi yang awalnya lencang karena dipengaruhi oleh gaya, akhirnya menjadi seperti
bola. Itu juga bisa dipakai contoh. Ada juga gaya gravitasi. Nah, misalnya gaya gravitasi, benda jatuh ke bawah. Apakah itu dipengaruhi oleh gaya? Apakah itu memang biasa saja karena memang benda jatuh ke bawah, nggak ada benda yang jatuh ke atas? Apakah seperti itu? Tentu saja tidak. Kenapa seperti itu? Karena benda jatuh dari atas ke bawah karena dipengaruhi oleh gaya. Gaya yang mempengaruhinya adalah gaya gravitasi bumi. Sedangkan astronot yang berada di atas, yang melayang di angkasa, dia tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, makanya dia bisa melayang. Sedangkan kalau benda, kita dipengaruhi oleh gravitasi di bumi kita dipengaruhi oleh gaya gravitasi, makanya jatuh dari atas ke bawah. Itu salah satu contoh gaya gravitasi. Selanjutnya ada gaya magnet. Nah, gaya magnet sudah sering ya, sudah biasa kita lihat, dan tadi di AKS juga sudah ada gambarnya. Seperti gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh adanya magnet. Magnet memiliki kekuatan yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi dan baja. Contohnya jarum, paku, dan lain-lain. Benda-benda yang terbuat dari besi dan baja dapat ditarik oleh magnet. Nah, setelah gaya magnet, Ibu ingin memberi contoh lagi satu, gaya listrik. Nah, gaya listrik, bagaimana pengertian dari gaya listrik? Gaya listrik adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik. Kekuatan yang dimiliki benda dengan bermuatan listrik. Sebagai contoh, tadi sudah kita di AKS sudah ada contohnya. Kita sudah melakukan kegiatannya, yaitu mengambil penggaris plastik, lalu kita gosokkan di kepala kita sebanyak berulang kali ya. Setelah itu kita remas sedikit, kita sobek-sobek kertas, lalu kita tempelkan penggaris itu ke kertas, dan kertas itu tertarik oleh penggaris. Itu juga karena adanya pengaruh dari gaya listrik. Nah, sudah ya, tadi sudah Ibu jelaskan mengenai gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik statis, ada juga. Nah, tadi kita sudah banyak belajar gaya ya, selain yang sudah Ibu jelaskan seperti gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik statis, ada juga gaya pegas dan gaya Sudah banyak ya kita tahu tentang gaya. Nah, contohnya juga sudah Ibu sebutkan tadi, banyak. Nah, dari jawaban yang sudah Ibu lihat tadi, jawaban-jawaban kalian sudah mendekati benar ya. Tadi yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian catat, bisa kalian ingat-ingat lagi, dan kalian bisa ingat lagi dan pelajari lagi di rumah. Tentu saja bisa kalian praktekkan ya apa yang sudah kita praktekkan tadi. Nah, anak-anak, karena kita sudah belajar tentang gaya, ada lagi tambah lagi sedikit tentang gerak. Gerak adalah perpindahan posisi pada suatu benda dari awalnya semula berada di titik A, bisa saja pergi ke titik B. Seperti bola yang sedang diam, semulanya diam, lalu ditendang dan pergi ke arah depan kalian. Itu dipengaruhi oleh adanya gerak. Karena bola itu bergerak dan adanya gaya, jadi bolanya itu dapat berjalan, ia dapat menggelinding dia. Itu karena dipengaruhi oleh gaya dan gerak. Oke, sudah gaya dan gerak sudah banyak ya kita pelajari. Nah, untuk sekarang Ibu ingin mengukur sejauh mana pengetahuan kalian dengan apa yang sudah Ibu jelaskan dan apa yang sudah kalian lakukan tadi. Sekarang Ibu akan bagikan tes evaluasi. Silahkan kalian jawab secara individu. Ini tidak lagi bersama kelompok. Silahkan ayo duduknya seperti semula, tidak berkelompok lagi. Ibu akan memberikan tes evaluasi. Oke, sudah? Oke, sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasinya. Sudah Ibu bagikan semua. Silahkan kalian jawab soal-soal evaluasi tersebut. Ibu beri waktu 10 menit, mulai dari sekarang. Silahkan kerjakan. Kerjakan secara individu, tidak ada mencontek. Ibu akan lihat. Sudah? Nah, karena
Nah, sudah, silakan dikumpul. Ibu akan langsung periksa dan Ibu bacakan siapa yang harus remedial atau menerima pengayaan dan siapa yang tidak mendapatkan remedi. Nah, sembari Ibu memeriksa, kalian bisa baca-baca catatannya tadi atau bisa diam, tidak boleh ada yang ribut. Ibu akan meriksa lagi sebentar saja, sudah mau selesai. Nah, sudah. Ibu sudah mendapatkan nilai. Ada berapa? Cuma 2 anak ya. Ada 2 anak yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata dan harus menempuh remedial, yaitu Sari dan Sena. Ya, Sari dan Sena. Sari, kenapa bisa seperti itu? Iya, tidak apa-apa. Kalian mungkin tadi salah jawab aja ya, tidak apa-apa, silahkan. Kalian berdua, Ibu kasih remedial pengayaan dengan menjawab materi pada halaman 9. Ayo buka bukunya halaman 9. Oke, sudah. Kamu silahkan jawab pertanyaan itu dan dikumpulkan besok pas jam pelajaran Ibu. Harus dijawab ya, untuk menambah nilai kamu yang ada di bawah rata-rata. Sedangkan teman-teman yang lain yang sudah di atas rata-rata nilainya, Ibu tidak berikan remedial, kalian Ibu berikan PR atau pekerjaan rumah untuk tugas kalian di rumah. Kalian juga harus kerjakan dan disetorkan besok pas jam pelajaran Ibu. Ayo lihat halaman 10. Di sana ada soal latihan. Silakan kerjakan 1-10, kerjakan di buku tugas dan dikumpulkan besok pas jam pelajaran Ibu. Mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, sekarang Ibu minta kalian untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ayo, angkat tangannya. Siapa yang mau menyimpulkan? Iya, Robi? Oke, pintar sekali. Robi menjelaskan, tadi kita sudah belajar banyak. Ada belajar gaya, gerak, contoh dari gaya, jenis-jenis gaya. Banyak ya sudah kita pelajari. Kita juga sudah melakukan praktek gaya listrik statis dan banyak juga. Kita sudah banyak belajar pada hari ini. Kalian Ibu harapkan mengulang lagi pelajaran ini di rumah secara individu. Baca-baca lagi materinya agar kalian lebih memahaminya lagi. Nah, untuk itu sekarang kalian tutup buku kalian, masukkan ke dalam tas, rapikan semuanya, rapikan meja, bangku kalian sebelum kalian tinggalkan untuk pergi istirahat. Masukkan bukunya dulu semuanya. Lihat di sekeliling kalian, jika ada sampah silakan dipungut dan dibuang di tong sampah. Tidak boleh ada sampah yang berserakan. Sudah? Nah, jika sudah, sekarang kita tutup pembelajaran pada hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 10. Kalian harus istirahat dulu. Kalian Ibu persilahkan untuk istirahat, dan sebelum itu kita harus tutup dengan doa. Doa Ibu akan pimpin secara langsung. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.